Di video sebelumnya sudah disampaikan ya tentang tanda dan gejala, terus di video selanjutnya lagi tentang cara penularan, bagaimana seseorang bisa tertular demam berdarah. Nah, di video ini saya akan membahas tentang si penularnya, yaitu nyamuk. Bagaimana ciri-ciri nyamuk demam berdarah ini, dari mulai bentuk telurnya, kemudian pupanya, kemudian jentik-jentiknya, terus nyamuk dewasanya seperti apa, kesukaannya itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dokter Puskesmas. Di video kali ini masih membahas tentang penyakit demam berdarah ya. Setelah sebelumnya sudah membahas tentang tanda gejala, kemudian tanda bahaya, kemudian bagaimana seseorang bisa tertular. Nah, di video kali ini akan membahas tentang ciri-ciri nyamuk demam berdarah. Seperti apa siklus kehidupan si nyamuk ini, terus di mana dia biasanya berinduk, kemudian di mana tempat-tempat kesukaannya, agar kita bisa melakukan pencegahan membasmi sarang-sarang nyamuk tersebut. Yuk kita mulai bahas ya. Ciri-ciri nyamuk demam berdarah. Seperti sudah disebutkan di video sebelumnya ya, di part 2, bahwa nyamuk yang menjadi vektor atau yang menularkan demam berdarah adalah nyamuk Aedes betina. Disebutkan di video sebelumnya ya bahwa ada 3 jenis yang teridentifikasi di Indonesia, yaitu Aedes aegypti, Aedes albopicus, dan Aedes scutellaris. Sebelum kita ke ciri-cirinya, kita harus tahu dulu ya siklus hidup dari nyamuk Aedes ini. Nyamuk Aedes ini mengalami metamorfosis secara sempurna. Jadi nyamuk betina yang dewasa bertelur, kemudian telur berubah menjadi larva, larva kemudian menjadi pupa. Nah, nanti pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Si nyamuk betina ini akan bertelur, menetaskan telurnya setelah 3-4 hari setelah dia menghisap darah. Nah, telur yang dikeluarkan banyak, kurang lebih 100 butir telur. Si telur ini setelah kurang lebih 2 hari setelah terendam air, dia akan menetas menjadi larva. Kalau misalkan tempatnya kering, dia bisa bertahan sampai 6 bulan. Nah, si larva ini setelah 6-8 hari dia akan menjadi pupa. Nah, pupanya setelah 2-4 hari akan menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk dewasa yang betina ini dia bisa hidup 2-3 bulan. Nah, misalkan si nyamuk dewasa yang betina ini menggigit orang yang sedang infeksi dengue, dia menjadi nyamuk yang infektif, kemudian dia akan menularkan virus dengue ini selama masa hidupnya tersebut. Siklus dari si telur nyamuk ini menjadi nyamuk dewasa kurang lebih 9-10 hari ya. Kalau dilihat dari siklusnya tadi, kalau telurnya itu terendam dengan air. Kalau telur tidak terendam air berarti bisa lebih lama lagi. Selain menyebarkan penyakit DBD, nyamuk Aedes ini juga bisa menyebarkan penyakit lainnya seperti chikungunya dan penyakit Zika. Sekarang kita ke ciri-ciri masing-masing fase ini ya. Kita mulai dari ciri-ciri telur nyamuk Aedes. Nah, ini ya seperti ini bentuk telurnya, warnanya hitam. Ukurannya itu kurang lebih 0,8 mm, jadi 1 cm kurang ya. Bentuknya itu oval ya, lonjong. Dia itu mengapung satu persatu pada permukaan air yang jernih atau menempel pada dinding-dinding tempat dari penampungan air. Kalau menemukan yang seperti ini, segera ya dibersihkan. Bertahannya bisa sampai 6 bulan kalau dia di tempat kering. Nanti gitu kena air atau kena tempat lembab, dia akan berubah menjadi jentik-jentik nyamuk atau larva. Kalau langsung terkena air dari awal, maka dalam 2 hari kurang lebih nanti akan menjadi jentik-jentik nyamuk atau larva tersebut. Si Aedes ini senangnya tempat-tempat air yang bersih ya, yang jernih, yang tidak menempel dengan tanah. Telur menetas menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk. Larvanya ini ada 4 tingkat ya, mulai dari yang paling kecil 1-2 mm, kemudian nanti bertambah ukurannya 2,5-3,8, terus lebih besar, nanti paling besar kurang lebih 5 mm atau setengah cm ya. Ciri-cirinya itu dia itu langsing, bergerak sangat lincah, uget-uget terus ya, fototaksis negatif. Jadi kalau disenterin itu dia akan menjauhi cahaya. Nah, saat dia istirahat itu badannya nanti tegak lurus dengan permukaan air seperti di gambar ya yang sebelah kanan. Nanti kalau ngeliat ada jentik-jentik nyamuk, coba dipraktekkan ya, kira-kira ciri-cirinya sama atau tidak. Selanjutnya akan menjadi pupa atau kepompong.
Bentuknya seperti koma, lebih lincah dibanding jentik uget-ugetnya. Kemudian waktu istirahat dia itu akan sejajar dengan permukaan air. Fase selanjutnya adalah nyamuk dewasa. Nyamuk Aedes ini lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata nyamuk yang lainnya. Warna dasarnya hitam, kemudian ada bintik-bintik putih pada badan dan kakinya seperti cincin. Nyamuk dewasa ini kan ada yang jantan, ada yang betina ya. Nah, kemana nyamuk jantannya ya? Nah, jadi nyamuk jantan nih itu menghisap cairan tumbuhan atau sari bunga. Nah, kalau yang betinanya ini menghisap darah. Dan si nyamuk Aedes ini lebih menyukai darah manusia dibanding dengan darah hewan atau disebut antropofilik. Dia itu menyedot darah untuk mematangkan sel-sel telurnya yang sampai dengan menetas. Perbedaan nyamuk jantan dan betina ini terlihat dari bulu pada antenanya. Kalau yang jantan itu lebat, kalau yang betina itu tidak lebat. Setelah tahu ciri-ciri masing-masing, sekarang kita ke tempat perkembangbiakan atau tempat nyamuk dewasa untuk menaruh telur-telurnya. Tempat perkembangbiakannya itu ada tempat-tempat yang dapat menampung air, bisa di dalam, di luar, atau sekitar rumah dan tempat-tempat umum. Nanti kita rinci ya masing-masingnya. Kadang tempat-tempat ini tidak terduga tapi ternyata bisa loh menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes. Ini ya tempat-tempat perkembangbiakannya. Jadi di tempat-tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari seperti drum, tangki reservoir, bak air, ember, tempayan yang tidak tertutup. Sehingga bisa dihinggapi oleh nyamuk betina yang mau bertelur untuk menaruh telurnya. Selanjutnya adalah tempat penampungan air yang bukan untuk keperluan sehari-hari. Ini yang kadang-kadang tidak terduga ya. Seperti tempat minum burung, kemudian pas bunga, bak kontrol pembuangan air, tempat pembuangan air kulkas, kemudian barang-barang bekas seperti botol bekas, kaleng bekas, ban bekas. Kemudian bisa juga loh di talang air yang tersumbat. Terus ini juga tidak terduga ya di tempat pembuangan air dispenser. Di bawah gelas kan ada tatakan ya. Nah, di situ di bawahnya bisa ada air yang mengenang. Di situ bisa jadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Jadi periksa ya di tempat-tempat tersebut apakah ada telur nyamuk atau tidak. Jadi dibersihkan agar jangan sampai telur nyamuk tersebut berubah menjadi jentik-jentik nyamuk. Kemudian kalau terus dibiarkan menjadi pupa dan nanti bisa menjadi nyamuk dewasa. Selain itu juga ada tempat-tempat penampungan air alamiah. Berikut adalah contohnya. Pada tempat tempurung kelapa, kemudian lupang batu, tempurung karet atau coklat, juga pada potongan bambu. Setelah tahu tempat perkembangbiakannya, sekarang kita ke aktivitas menggigitnya ya. Dia itu menggigit mulai pagi dan petang. Ada 2 puncak aktivitas, yaitu jam 9 sampai jam 10 pagi dan jam 4 sampai jam 5 sore. Si nyamuk Aedes betina ini mempunyai kebiasaan menghisap darah berulang kali untuk memenuhi lambungnya dengan darah. Jadi kalau lambungnya belum penuh dengan darah, dia akan menclok dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan menghisap di satu orang di si A, kemudian di si A dikibaskan. Nah, dia menclok ke si B. Nanti di si B dikibaskan, bisa kembali ke si A, bisa ke C dan lain-lain sampai dengan lambungnya nanti penuh. Karena kebiasaannya itulah, makanya dia menjadi penular yang sangat efektif dalam menularkan penyakit seperti demam berdarah ini. Selain tempat perindukan atau tempat menaruh telur, juga ada tempat dia beristirahat, yaitu tempat yang gelap dan lembab di dalam ataupun di luar rumah yang dekat dengan tempat perindukannya. Apalagi kalau banyak yang bergelantungan ya, seperti baju atau lain-lainnya. Nah, si nyamuk ini di sana untuk menunggu proses pematangan telurnya. Kalau misalkan telurnya sudah matang, ke tempat perkembangbiakan deh yang sudah disebutkan tadi sebelumnya ya. Dengan mengetahui ciri-ciri nyamuk Aedes ini, baik dari telurnya tadi, jentik-jentiknya, pupa, serta nyamuk dewasanya, kemudian tempat dia berkembang biak, tempat dia beristirahat mematangkan telurnya, dan kebiasaannya dia, diharapkan kita bisa melakukan pencegahan agar jangan sampai tertular demam berdarah berdasarkan hal-hal tersebut. Untuk cara-cara pencegahannya saya bahas di part kelima ya.
Nah, sekarang kita sudah tahu tanda gejala, kemudian tanda bahaya, kemudian cara penularan, serta ciri-ciri nyamuknya kita sudah tahu. Sudah saya bahas di video sebelum-sebelumnya dan video ini ya. Untuk selanjutnya masih bahas tentang demam berdarah, yaitu pertolongan pertama pada penyakit demam berdarah yang bisa dilakukan di rumah. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.